Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat, Ji? Nah, eh, di sini Ibu perhatikan semuanya pasti sudah ada beberapa di antara nandaku ini ngantuk ya, sudah mengantuk karena berhubung kita jadwal Zoom-nya jam siang. Biasanya kan kalau siang pasti anandaku di sini semuanya tidur siang. Nah, eh, sebelum Ibu memaparkan materi yang Ibu akan sampaikan kepada anandaku, alangkah lebih baiknya dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, agar anandaku tidak mengantuk, alangkah lebih baiknya kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya itu, jika Ibu mengatakan pagi, silahkan menepuk tangan satu kali. Jika Ibu mengatakan siang, silahkan menepuk tangan dua kali. Jika Ibu mengatakan malam, maka tidak ada yang bertepuk tangan. Sudah jelas? Baik, Ibu ulangi lagi ya. Jika Ibu mengatakan pagi, maka silahkan anandaku menepuk tangan satu kali. Jika Ibu mengatakan siang, silahkan anandaku menepuk tangan dua kali. Jika Ibu mengatakan malam, anandaku jangan ada yang bertepuk tangan. Oke? Paham ya? Oke, mari kita coba. Pagi, malam, siang. Oke, sekali lagi ya. Siang, pagi, siang, malam. Oke, jadi em, sekarang kan kita sudah isi breaking, jadi Ibu harap anandaku di sini sudah bisa lebih fokus dan mungkin sudah tidak mengantuk. Nah, eh, pada siang hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai setelah Ananda lulus SMP nanti, Ananda ini mau kemana? Kemana kamu lanjut? Di SMA atau di SMK? Nah, Uh, nah, pasti anandaku sekarang ini tidak asing lagi mendengar pertanyaan seperti nanti kamu kalau sudah lanjut atau sudah tamat SMP, kamu mau lanjut di mana? Mau lanjut di SMA atau di SMK? Nah, pasti pertanyaan itu mungkin untuk sekarang Ananda ini masih bingung mau menjawabnya karena mungkin sekarang masih ada yang di antara Anandaku ini yang belum tahu apa sih perbedaan SMA dengan SMK itu. Nah, makanya Ibu ingin memberikan layanan mengenai materi setelah Ananda lulus SMP nanti mau ke SMA atau ke SMK agar Ananda nanti merasa tidak salah pilih sekolah. Maksudnya di sini Ananda nanti tidak salah pilih jurusan di sekolah mana yang Ananda nanti ingin lanjut setelah lulus SMP nanti. Nah, Anandaku bisa lihat di sini. eh, di sini kan ada bagan di layar Ibu ini di PPT Ibu ada bagan di SMP, kemudian habis SMP ada dua jalur pendidikan, selanjutnya itu ada SMA dan ada SMK. Nah, di SMA ini ada tiga jurusan. Yang pertama yaitu matematika dan IPA, yang kedua yaitu IPS atau ilmu-ilmu sosial, dan yang ketiga yaitu bahasa atau bahasa dan budaya. Nah, sedangkan di SMK itu ada delapan bidang. Yang pertama yaitu teknologi dan rekayasa. Kemudian yang kedua yaitu ada bisnis dan manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu ada kesehatan. Yang kelima ada agrobisnis dan agroteknologi. Kemudian yang keenam yaitu ada seni dan kerajinan. Yang ketujuh ada pariwisata. Dan yang kedelapan yaitu ada perikanan dan kelautan. Nah, sebelum Ananda ini memutuskan Ananda mau lanjut di mana, mau lanjut di SMA atau di SMK, alangkah lebih baiknya lagi Ananda ini lebih memahami ciri khas dari sekolah yang Ananda ini nanti akan pilih. Misalnya
Ananda ini harus mengetahui ciri khasnya dari sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya, misalnya Ananda ingin lanjut di SMK, alangkah lebih baiknya Ananda ini lebih memahami atau lebih mengerti bagaimana sih di SMK itu. Nah, untuk kondisi sosial ekonomi keluarga, minat dan prestasi serta cita-cita di masa depan Ananda ini lebih baik Ananda ini pikirkan dulu. Kalau misalnya Ananda ini mau lanjut, misalnya sudah mau menetapkan niatnya mau lanjut di mana, mau lanjut di SMA atau di SMK, maka Ananda ini harus persiapkan segala sesuatu dengan matang. Misalnya pertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga Ananda, minatnya Ananda ini apa, yang paling penting juga ini bakat dan prestasi Ananda ini apa, dan serta cita-cita Ananda di masa depan nanti. Nah, ibu juga sangat tidak suka ya, ibu tekankan lagi, ini itu biasa ibu perhatikan ya, banyak teman-teman Ananda ini mau misalnya temannya ini Ananda, uh, Anda punya teman dekat. Nah, teman dekat Ananda ini ingin lanjut ke sekolah menengah atas atau SMA. Sedangkan Ananda ini mungkin menyadari bahwa bakatnya ada di SMK. Dan Ananda ini ingin lanjut di SMK, tapi teman dekat Ananda ini ingin lanjut di SMA. Terus Ananda merasa merasa takut atau merasa kesepian jika tidak bersama teman Anda. Jadi Ananda ini memilih lanjut di SMA karena hanya keterpaksaan atau hanya karena ya, ingin bersama temannya, tidak mau lepas dari dari SMP nanti. Jangan ya, um, mending mending sekarang ini Ananda uh, mending sekarang Ananda lebih baik uh, ter, menetapkan pilihannya dari hati Ananda sendiri. Jangan cuma karena ingin ikut dengan teman Ananda, jadi sehingga Ananda ini merelakan sekolah yang Ananda ingin atau sekolah yang cocok dengan bakat Ananda, prestasi Ananda. Jangan ya, karena ini kan bukan maksudnya bukan untuk main-main. Ini kan untuk diri masa depan Ananda nanti. Nah, itu juga ibu sangat tidak suka kalau misalnya ada anak-anak yang cuma ingin masuk di SMA karena SMA ini tren, hits, padahal bisa dilihat kalau bakatnya Ananda ini ada di SMK. Ya, mending mending dari sekarang ini Ananda lebih memikirkan lagi sedini mungkin di mana bakatnya, di mana prestasinya, di mana um, Ananda ini cocok sekolah di mana, lanjut di SMA kah atau di SMK. Jadi jangan gengsi ya, anak-anak juga jangan karena terpengaruh oleh temannya atau keterpaksaan. Ibu sangat tidak suka hal itu. Oke, selanjutnya yaitu, nah, Ananda bisa lihat bagan di layar PowerPoint Ibu. Di sini ada SMP, setelah SMP ada SMA, setelah SMA ada perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi ada karir. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada SMP, kemudian ada SMK. Nah, setelah SMK ini ada karir. Nah, jalur yang pertama yaitu SMA. Setelah Nandaku ini lulus dari SMP, apabila Nandaku ini melanjut ke SMA, lalu habis ke SMA Nandaku nanti ini ke perguruan tinggi. Karena mengapa? Karena pengetahuan yang diberikan di SMA itu 90% teori dan 10% praktek. Nah, setelah itu Ananda ini bekerja nantinya, kemudian mengembangkan karir Ananda. Kemudian Ananda juga ini harus persiapkan betul ya kondisi, terutama kondisi sosial keluarganya, kemampuan Ananda, bakat, minat, dan yang paling penting itu mental Ananda nanti. Karena mungkin Ananda sudah dengar kalau di dunia perkuliahan itu keras ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada SMK. Nah, jalur yang kedua yaitu misalnya Ananda nanti memilih SMK. Nah, secara teori
Setelah Ananda tamat di SMK nanti, Ananda ini dipersiapkan untuk bekerja karena pengetahuan yang diberikan di SMK itu 60% praktek dan 40% teori. Nah, setelah Ananda ini nanti bekerja, Ananda juga dapat melanjutkan studi Ananda ke perguruan tinggi nantinya yang sesuai dengan bidang yang ditekuni atau bidang sesuai dengan bakat Ananda nanti. Nah, eh, di sini sebelum setelah tadi Ibu memaparkan sedikit materi mengenai SMA dan SMK, mungkin Anandaku di sini sudah ada yang mempunyai gambaran atau sudah mempunyai niat di mana mau lanjut nanti, mau lanjut di SMA atau di SMK. Nah, eh, baik, silakan Anandaku perhatikan di PowerPoint Ibu. Apabila di sini Anandaku ada yang ingin berniat lanjut di SMA, maka Anandaku perhatikan hal berikut. Nah, yang pertama yaitu pastinya Ananda berminat kepada SMA atau MA yang dipilih. Kemudian pastinya juga disetujui oleh kedua orang tua Ananda. Kemudian Ananda harus memenuhi persyaratan akademik seperti nilai ujian sekolah rata-rata, lulus tes masuk apabila ada tes di sekolah nantinya. Kemudian selanjutnya itu sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua Ananda. Selanjutnya yaitu Ananda ini memang ini melanjutkan ke kuliah perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya itu memahami betul SMA SMA yang akan dipilihnya nanti, seperti lokasinya di mana, apakah lokasinya tidak jauh dari rumah Ananda, lingkungannya bagaimana, transportasinya juga bagaimana, prestasinya itu bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila Nandaku ingin melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah atas atau di SMA nanti. Nah, pasti Nandaku ini tidak tahu, belum ada yang tahu mungkin apa sih tujuan pendidikan di SMA itu. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan di sekitarnya. Nah, di SMA ini ada dua yang terdapat dua pengelolaan di SMA. Yang pertama itu ada SMA negeri yang dikelola oleh di bawah pemerintah, kemudian ada SMA swasta. Nah, selanjutnya yaitu apabila ada di sini anak-anakku yang sudah juga mempunyai gambaran atau sudah mempunyai niat mau lanjut di SMK, silahkan perhatikan juga PowerPoint layar Ibu di layar ini. Nah, pendidikan di SMK itu dipersiapkan memang untuk bekerja. Karena itu, jika Ananda memutuskan memilih SMK, maka Ananda pikirkan Ananda ini harus dipusatkan untuk belajar bekerja, siap untuk mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih, kreatif, dan selalu berusaha menciptakan sesuatu yang baru atau produktif serta Nandaku ini diharapkan bersih profesional. Nah, apabila Nandaku di sini berminat untuk lanjut di SMK, nah perhatikan layar Ibu atau PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, ada beberapa juga yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama yaitu berminat sesuai potensi minat dan bakat Ananda. Kemudian disetujui oleh kedua orang tua Anda, misalnya sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga Anda. Selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan akademik, misalnya nilai ujian sekolah, lulus tes masuk apabila ada tes sebelum masuk di SMK itu. Kemudian selanjutnya untuk SMK tertentu diberlakukan persyaratan postur tubuh dan penampilan. Selain itu ada juga yang menggunakan seleksi pembobotan untuk nilai mata pelajaran tertentu. Kemudian selanjutnya itu siap belajar bekerja, kreatif, produktif, dan adaptif.
Kemudian memahami betul SMK itu dan jurusan bidang keahlian yang dipilihnya nanti, baik lokasinya, lingkungannya, transportasinya juga, prospek masa depannya, dan prestasi dan lain-lainnya nanti di sekolah SMK nanti yang Ananda pilih. Selanjutnya yaitu mengikuti sistem penerimaan siswa baru sesuai yang diberlakukan sekolah SMK yang Ananda akan masuki nantinya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya dan berdoa serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, itulah tadi beberapa materi mengenai setelah Ananda lulus SMP nanti, Ananda ini mau lanjut di SMA atau di SMK. Nah, Ibu memberikan layanan materi supaya nanti di sini Anandaku tidak ada yang salah pengertian atau salah mengetahui sekolah SMA dan SMK itu. Nah, tadi Ibu lupa uh, di sini ada pun tujuan dari pendidikan SMK yaitu yang pertama menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional siswa. Nah, kemudian menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berpotensi dan mampu mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, mungkin hanya itu beberapa materi dari Ibu atau beberapa penjelasan dari Ibu mengenai nanti ini nandaku kalau lulus SMP mau kemana, mau ke SMK atau ke SMA. Nah, mungkin setelah tadi Ibu menjelaskan, mungkin sudah ada dari Anandaku yang belum mengetahui bagaimana perbedaan di SMA dan SMK itu. Kemudian setelah mendengar materi yang Ibu paparkan, mungkin sudah ada di antara Anandaku sudah mulai memiliki gambaran untuk dari perbedaan SMA dan SMK itu. Nah, di sini ada anak-anakku yang ingin ditanyakan. Nah, baik jika tidak ada, mungkin Ibu akhiri pertemuan kita pada Zoom pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika anak-anakku masih ada ingin yang ditanyakan, bisa kontak pribadi Ibu di WA. Nanti Ibu akan balas chatnya. Nah, Ibu juga harap persiapkan diri Ananda dan rencana pilihan karir kalian dari sekarang ya. Semangat ujian-ujiannya Anandaku, semoga lancar, semoga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, dan semoga tidak salah memilih sekolah nantinya. Semoga Ibu tekankan lagi ya, semoga Anandaku ini nanti memilih sekolah memang dari lubuk hati Ananda, bukan karena ingin ikut jadi teman Ananda atau dari keterpaksaan. Ibu tidak suka ya. Ibu harap Anandaku ini memilih sekolah yang sesuai memang dengan bakat dan kemampuan Ananda. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.